Oke, video kali ini saya akan membahas perbandingan dua motor kelas trail 150cc yang sedang bersaing ketat, yaitu Honda CR-F 150L dan Yamaha WR 155R. Nah, di sini saya tidak membahas KLX 150 ya, karena alasan pertama saya belum test ride langsung motor itu. Kedua, ada yang komentar mengenai pertanyaan mending mana antara CR-F atau WR. Nah, seperti apa perbandingannya? Oke, saya bahas mulai poin pertama. Bicara desain, kedua motor ini memang secara garis besar sama ya, konsepnya motor trail. Tapi kalau kita lihat lebih detail garis desainnya, yang CR-F kelihatan lebih rendah, apalagi bodi belakangnya lebih landai. Sedangkan WR terkesan lebih tinggi, terutama bodi belakangnya lebih nungging. Dan untuk bodi samping CR-F lebih lebar ketimbang WR. Tapi kembali lagi ya, selera orang beda-beda, terutama dari segi desain. Nah, sekarang saya akan bandingkan dimensi kedua motor ini. Panjang CR-F 2119 mm, WR 2145 mm. Lebar CR-F 793 mm, WR 840 mm. Tinggi CR-F 1153 mm, WR 1200 mm. Jarak sumbu roda CR-F 1375 mm, WR 1430 mm. Jarak terendah ke tanah CR-F 285 mm, WR 245 mm. Tinggi tempat duduk CR-F 869 mm, WR 880 mm. Berat CR-F 122 kg, WR 134 kg. Secara keseluruhan dominan lebih besar WR ketimbang CR-F. Namun untuk jarak terendah ke tanah lebih tinggi CR-F. Untuk lampu, kedua motor ini sama-sama masih full halogen ya, mulai dari DRL, lampu dekat, lampu jauh, sein, lampu belakang, rem, dan lampu plat nomor. Namun ada fitur yang di WR lebih unggul, yaitu adanya lampu hazard. Tapi untuk desain lampunya sih banyak yang suka CR-F. Untuk rangka, kedua motor ini sama-sama pakai model double cradle, di mana tipe rangka ini sangat cocok dan dibutuhkan untuk motor kelas ini sebagai penguat dan juga bisa jadi pelindung bagian bawah mesin. Nah, sekarang saya akan bandingkan kaki-kaki kedua motor ini. Dari suspensi depan, CR-F pakai upside down 37 mm, sedangkan WR pakai teleskopik 41 mm. Yang belakang sama-sama single shock, dilengkapi link dan diatur setelan beban. Velg keduanya sama-sama model jari-jari dengan diameter depan 21 inch dan belakang 18 inch. Untuk ban juga sama, depan pakai 2,75 ring 21 45P dan belakang 4,10 ring 18 59P. Untuk rem keduanya juga sudah cakram depan belakang model bergelombang. Diapit kaliper 2 piston untuk depan dan 1 piston untuk belakang. Nah, sekarang saya akan bandingkan spesifikasi mesin kedua motor ini. Kapasitas mesin CR-F 149,15 cc, WR 155 cc. Untuk konstruksinya sama-sama SOHC. Bedanya jumlah katup CR-F hanya 2, WR ada 4 dan dilengkapi fitur VVA atau Variable Valve Actuation. Untuk sistem pendinginan CR-F pakai udara, WR pakai cairan. Diameter kali langkah CR-F 57,3 x 57,8 mm, WR 58 x 58,7 mm. Rasio kompresi CR-F 9,5 banding 1, WR 11,6 banding 1. Tenaga CR-F 12,9 PS di 8000 rpm, WR 16,7 PS di 10.000 rpm. Torsi CR-F 12,4 Nm di 6.500 rpm, WR 14,3 Nm di 6.500 rpm. Transmisi CR-F 5 speed, WR 6 speed. Untuk tipe starter, CR-F pakai elektrik dan pedal, sedangkan WR hanya elektrik saja. Untuk speedometer, kedua motor ini sama-sama pakai full digital. Namun untuk info yang ditampilkan jauh lebih banyak WR.
Untuk info yang ditampilkan di speedometer kedua motor ini bisa kalian tonton di video review kedua motor ini ya. Linknya ada di deskripsi. Untuk tangki bahan bakar kedua motor ini sama-sama terletak di depan jok. Namun untuk bentuk tutup tangki bahan bakar berbeda. Di CRF model timbul, sedangkan WR model datar. Dan untuk kapasitas tangki CRF 7,2 liter, sedangkan WR 8,1 liter. Untuk posisi berkendara kedua motor ini hampir sama ya, khas motor trail. Yang paling terasa itu bedanya jangkauan kaki ke tanah. Karena dari ketinggian jok kedua motor ini punya selisih yang lebih tinggi WR. Jadi untuk saya yang tinggi 167 cm dengan panjang kaki 700 mm jadi terasa melayang. Kaki hampir tidak bisa menyentuh tanah. Kalau CRF masih lebih mendingan karena lebih rendah, jadi lebih percaya diri. Kemudian untuk kaki naik ke pijakan lebih nyaman CRF, karena posisinya sedikit lebih maju dibandingkan WR yang lebih mundur. Kemudian untuk posisi tangan ke stang cenderung mirip. Begitu juga dengan joknya yang punya karakter yang sama. Kurus, panjang, dan busanya nggak terlalu tebal. Untuk posisi penumpang bagi saya lebih nyaman WR dibanding CRF, terutama bagian kaki, karena posisi pijakannya lebih turun dan mundur. Jadi kaki nggak nangkring dan tidak mengganggu kaki pengendara. Nah kalau CRF itu pijakan kakinya langsung menempel ke rangka tanpa ada tangkai. Jadi posisinya lebih maju dan lebih naik. Kaki saya lebih seperti semi jongkok. Untuk joknya sih yang CRF lebih rendah, sedangkan untuk WR karena bodinya lebih nungging, jadi joknya juga mengikuti. Tapi selain itu hampir nggak ada bedanya kok. Dari karakter jok dan jarak penumpang ke pengendara itu mirip. Untuk penggunaan sih sebenarnya kalau dilihat dari bannya sudah jelas lebih pas dipakai off-road. Namun pengguna kedua motor ini dominan dipakai di jalan raya. Nah kalau misal kita bicara mesin sih lebih enak WR karena lebih bertenaga dan lebih kencang. Kalau CRF itu memang enak untuk tenaga bawahnya lebih mengisi. Jadi lebih pas dipakai melewati jalan off-road. Untuk konsumsi bahan bakar, dilansir dari gridauto.com yang bisa saya bilang paling kredibel untuk diambil data tesnya, CRF dapat 42,3 km per liter, sedangkan WR dapat 48,3 km per liter. Padahal secara spesifikasi mesin lebih besar dan bertenaga WR ketimbang CRF. Logikanya harusnya CRF lebih irit ketimbang WR, ini malah sebaliknya. Secara dimensi berat pun juga lebih berat WR. Ya mungkin teknologi mesin dari WR ini yang lebih canggih ya, jadi bisa diracik mesin bertenaga namun tetap irit. Untuk harga kedua motor ini menurut website resmi kedua merek ini, CRF berada di harga Rp35.384.000 on the road Jakarta. Sedangkan WR di harga Rp38.060.000 on the road Jakarta. Harga tersebut bisa berubah sewaktu-waktu dan yang pasti di tiap daerah juga punya harga yang berbeda. Bicara perawatan sih keduanya punya kemiripan namun juga ada perbedaan. Dari jangkauan bengkel resmi lebih mudah CRF karena Honda lebih banyak bengkel resmi hingga ke wilayah desa. Yamaha juga masih terbilang mudah tapi tidak sebanyak Honda. Nah, untuk perawatan motornya sendiri lebih mudah CRF ya, karena konstruksi mesinnya lebih sederhana ketimbang WR. Yang paling terlihat itu CRF hanya pakai pendingin udara, sedangkan WR pakai cairan yang mengharuskan adanya radiator. Makanya untuk komponen mesin WR lebih banyak dan lebih rumit yang membuat biaya perawatannya lebih mahal. Oke, mungkin itu saja ya video pembahasan saya mengenai perbandingan Honda CRF 150L versus Yamaha WR 155R. Kalau saya pribadi memilih antara kedua motor ini, saya lebih suka WR 155R. Karena performa mesinnya lebih nendang kalau dipakai di jalan, terutama jalan aspal. Dan yang pasti saya ganti ban Supermoto biar lebih sesuai. Ya meskipun tinggi joknya untuk saya yang tinggi 167 cm terlalu tinggi. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya.
Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojovibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. What if I